Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin untuk mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Cost Effectiveness of Folic Acid Therapy for Primary Prevention of Stroke in Patients with Hypertension untuk menilai evaluasi ekonomi yang berdasarkan guideline Drummond. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah pertanyaan yang diajukan terdefinisi dengan baik dan dapat dijawab? Pada jurnal tersebut, pasien hipertensi tanpa riwayat stroke atau infark miokard, uji coba pencegahan primer stroke Tiongkok menunjukkan bahwa pengobatan dengan enalapril asam folat mengurangi risiko stroke primer dibandingkan dengan enalapril saja. Yang kedua, apakah deskripsi komprehensif mengenai alternatif yang bersaing diberikan? Misalnya, dapatkah Anda memberitahu siapa melakukan apa kepada siapa, di mana dan seberapa sering? Pada jurnal ini, penelitian melibatkan pasien hipertensi, yaitu pria berusia 55-65 tahun yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami stroke, seperti diabetes, tekanan darah sistolik yang lebih tinggi, kolesterol total yang lebih tinggi, dan kadar folat yang lebih rendah, dengan memberikan strategi pengobatannya, yaitu enalapril asam folat dan enalapril saja. Penelitian ini dilakukan di Cina atau Tiongkok karena memiliki populasi penderita hipertensi dan kejadian stroke terbesar di antara negara manapun. Untuk pertanyaan nomor 3, apakah efektivitas program atau layanan telah ditetapkan? Terapi enalapril asam folat merupakan strategi yang lebih hemat biaya untuk pencegahan stroke primer daripada enalapril saja, di antara sebagian besar pasien hipertensi di Tiongkok. Selanjutnya, apakah semua biaya dan konsekuensi penting dan relevan untuk setiap alternatif diidentifikasi? Pada penelitian ini mencakup berbagai biaya yang terkait dengan pengobatan, seperti biaya obat, biaya rawat inap penyakit kardiovaskular selama 30 hari pertama, dan juga biaya rehabilitasi. Untuk pertanyaan nomor 5, data tidak disediakan dalam jurnal ini. Pertanyaan ke-6, apakah biaya dan konsekuensi dinilai secara kredibel? Pada willingness to pay untuk efektivitas biaya ditetapkan berdasarkan ambang batas produk domestik bruto (PDB) per kapita yang direkomendasikan oleh WHO Choice. Kemudian, strategi pengobatan dianggap sangat hemat biaya jika WTP untuk efektivitas biaya kurang dari 1 kali PDB per kapita. Hemat biaya jika WTP kurang dari 3 kali PDB per kapita. Jika tidak, strategi tersebut dianggap tidak hemat biaya. PDB per kapita untuk Tiongkok pada tahun 2021 diasumsikan sebesar 12 sekian dolar, dan WTP diasumsikan sebesar 37 sekian dolar. Kemudian, apakah biaya dan konsekuensi disesuaikan dengan perbedaan waktu? Semua biaya di masa depan, tahun-tahun kehidupan, dan kuali akan didiskonkan sebesar 5% per tahun. Pertanyaan ke-8, apakah analisis tambahan mengenai biaya dan konsekuensi alternatif telah dilakukan? Di sini terdapat analisis tambahan berupa ISER untuk perawatan enalapril asam folat dibandingkan dengan perawatan enalapril saja adalah 26 sekian dolar per kuali yang diperoleh dan 61 dolar sekian per tahun hidup yang diperoleh untuk masing-masing pengobatan. Selanjutnya, pertanyaan 9, apakah ketidakpastian telah diperhitungkan dalam estimasi biaya dan konsekuensinya? Pada jurnal ini, analisis sensitivitas yang ekstensif untuk menilai ketahanan hasil terhadap variasi yang masuk akal dalam parameter model termasuk skor utilitas, HR, dan tingkat diskon. Analisis sensitivitas satu arah dilakukan untuk setiap parameter model dan ditampilkan sebagai diagram tornado. Analisis sensitivitas probabilistik juga dilakukan untuk mengevaluasi dampak perubahan simultan pada semua parameter model di atas melalui simulasi Monte Carlo. Yang terakhir,
Apakah penyajian dan pembahasan hasil studi mencakup semua isu yang menjadi perhatian pengguna? Pada jurnal ini, hasil terhadap berbagai analisis sensitivitas atas serangkaian asumsi alternatif dengan tingkat penerimaan 74,5% pada ambang batas WTP yang direkomendasikan WHO yaitu sebesar 37 sekian dolar per kuali yang diperoleh. Namun, untuk pasien wanita yang lebih muda dengan genotip MTHFR-CT dan tingkat faktor risiko yang lebih rendah, terapi enalapril asam folat yang berkepanjangan bukanlah strategi yang ekonomis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.